dalam keadaan sukacita, ya, amin. Puji Amin. Tuhan kalau hari ini kita boleh berkumpul kembali ya untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ini semua bukan kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus cinta sama kita. Amin. Di mana ada pujian penyembahan, di situ nama Tuhan dimuliakan dan kita anak-anaknya diberkati pasti ya. Melalui ibadah ini kita imani yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah dilepaskan, yang dalam pergumulan Yesus sudah campur tangan dan berikan jalan keluar. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Mohon maaf, boleh minta tolong mic-nya pada di mute. Kecuali WL supaya kita tidak berkejar-kejaran. Amin. Ya, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha baik. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami semua boleh berkumpul Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah, nama Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ada juga Tuhan dari anak-anak yang memberikan kesaksian Tuhan. Tutup bungkus Tuhan. Tempat-tempat di mana kami pakai beribadah saat ini, terlebih hati kami Tuhan, kuduskan Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, hadir di tengah pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka karenamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur karenamu. Sebab kau baik. Yes, you Lord. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan. Amin. Yes. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Amin. Yes. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Oh, praise the Lord. Terima kasih. Benar. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan kami terus mau memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami memuji, menyembah-Mu. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Sebelum kita masuk dalam ruang kesaksian, kita mau katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ku kan bangkit,
nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam ruang kesaksian, kita mau kembali berdoa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau masuk ruang kesaksian ya Tuhan. Biar Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hadir saat ini Tuhan, untuk memberikan kesaksian, untuk saling menguatkan Tuhan satu dengan yang lain. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Silakan untuk Bapak Ibu, ya saudara-saudari yang memberikan kesaksian, dipersilakan. Pastinya ya kita mau memberikan kesaksian yang mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Dan akan terus selalu baik dan maha baik untuk kita sampai selama-lamanya. Amin. Yes, amin. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau kesaksian. Bapak Sunario Halim, silakan Pak. Salam. Ibu Ria, Ibu Ira, Shalom. Boleh kesaksian ayo teman-teman. Jangan pakai malu-malu. Ibu Messi udah siap-siap itu. Oh ya, silakan Bu Messi. Ya, silakan. Pak Yohanes bisa aja Pak Yohanes. Pintar benar dah Pak Yohanes. Makasih Pak Yohanes. Makasih Pak Komingguan. Makasih Bu Biona. Saya berterima kasih kepada FM yang sudah mendoakan ponakan saya sehingga kemarin masuk 14 besar. Ya, saya sudah bilang sama orang tuanya, saya katakan voting memang perlu voting ya, tapi voting bukan yang menentukan. Yang menentukan itu Tuhan ya. Saya katakan kalau Tuhan suruh dia terus, pasti Tuhan suruh terus. Tapi kalau Tuhan suruh stop, ya stop. Ternyata saudara votingnya terganggu, ya. Jadi nggak bisa masuk, ya. Sudah dikumpulin uang tuh ada berapa juta gitu ya untuk voting, nggak bisa terganggu votingnya. Dan Tuhan menyatakan bahwa Dia Allah yang besar dan luar biasa, ya. Kalau Dia yang lakukan itu nggak ada yang bisa menghalangi. Dan puji Tuhan ya. Dia boleh terpilih 14 besar. Kita semua serahkan dalam tangan Tuhan ya. Kita manusia tidak berdaya ya. Hanya Tuhan yang menentukan hidup kita, hanya Tuhan yang menentukan masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doanya. Dan saya juga minta bantu doa kalau besok saya akan melayani firman Tuhan. Biar Tuhan urapi saya dan biar Tuhan pakai saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau kita bisa melayani anugerah Tuhan ya, kehormatan. Tapi bukan karena kita nggak ada apa-apanya ya. Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan terima kasih juga untuk Pak Timi ya. Pak Timi kasih saya juga ini pelayanan ya. Ternyata pelayanan yang Pak Timi kasih saya nggak bisa sebenarnya minggu kemarin ya. Sama saya bisa karena ada pelayanan. Dan benar saudara, kalau kita dekat kepada Tuhan ya, kita tulus melayani Tuhan, nggak usah cari pelayanan saudara ya. Pelayanan itu yang datang kepada kita. Yang penting hati kita ini tulus di hadapan Tuhan untuk melayani Dia. Nggak ada embel-embelnya saudara. Maka Tuhan itu yang memperhatikan hati dan kehidupan kita. Itu aja. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Puji Tuhan ya. Benar, Tuhan Yesus kita dahsyat. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Messi. Tuhan Yesus memberkati selalu bersama keluarga tercinta.
Ya, amin. Biar dipersiapkan yang terbaik untuk Bu Messi untuk pelayanannya nanti. Waktu kita dipercayakan ya untuk pelayanan apapun ya, apakah WL, firman atau apapun yang Tuhan percayakan untuk kita, kita harus mengucap syukur ya, tidak boleh menggerutu atau misalnya seperti kok aku kayak gitu ya, lo harusnya malah bersyukur, coba aku ya, harusnya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Messi untuk kekuatannya. Semoga dari kesaksian Bu Messi ini justru ini kekuatan buat Biona ya. Jadi Biona jangan sibuk-sibuk aja terus kerja ya. Jadi kalau ada kesempatan pelayanan seperti hari ini langsung harus bersedia ya dengan segala kerendahan hati. Terima kasih Bu Messi. Silakan untuk yang lainnya mungkin juga mau memberikan kesaksian. Shalom Ibu Biona. Shalom, Kak Adelin, silakan Kak. Ya, puji Tuhan, saya juga mau bersaksi, mengucap syukur sama Tuhan. Kalau anak saya 9 menyelesaikan sekolahnya di asrama, dan tanggal 23 dia akan berangkat ke Jepang. Dan itu semua karena campur tangan Tuhan yang dahsyat yang boleh kami rasakan bersama gitu. Dan saya juga bersyukur karena waktu akhir bulan Januari kemarin saya dilibatkan dalam sebuah pelayanan ke Madura. Gitu. Saya diajak untuk pelayanan ke Madura. Tapi karena saya masih punya anak 1 SMP yang baru masuk, jadi saya tidak bisa ikut serta. Dan saya bersyukur Tuhan tambahkan lagi pelayanan saya dimasukkan dalam tim pendoa syafaat di sebuah persekutuan doa. Saya juga kaget, saya bilang, aduh Bapak saya belum bisa Pak doa, tapi saya yakin Ibu bisa gitu, kata hamba Tuhan ini gitu kan. Ibu saya masukkan ya di dalam grup misi dan grup pendoa syafaat sedunia gitu. Aduh saya bilang, wow luar biasa banget ya. Di akhir-akhir bulan kemarin Tuhan kasih saya kepercayaan pelayanan gitu. Tapi tadi seperti Ibu Messi bilang bahwa tidak perlu kita mencari pelayanan, tapi Tuhan sendiri yang akan memberikan pelayanan itu buat kita. Jadi benar sama-sama biar di awal tahun kita berikan hati yang tulus, kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Itu aja Ibu Biona, saya bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan saya bersama dengan keluarga kecil saya. Terima kasih Bapak Ibu Pak Koming, doakan anak saya Juan tanggal 23 akan berangkat ke Jepang. Segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan, tinggal dia berangkat. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai anak saya, walaupun dalam hati kecil saya, wow, saya kurang lebih 3-5 tahun nih tidak akan ketemu sama anak saya nih. Tapi biar Tuhanlah sumber kekuatan kami sekeluarga, juga kekuatan anak saya. Baru kali itu dia merantau sangat jauh di Jepang. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana indah, Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Itu saja Ibu Biona, terima kasih Pak Gembala Koming, Tuhan berkati semua Bapak Ibu. Shalom. Shalom, ya puji Tuhan ya Kak Adelin, luar biasa kesaksiannya. Asal kita setia, Tuhan juga setia kepada kita. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk kita. Amin. Amin. Ya Tuhan Yesus berkati Kak Adelin bersama keluarga tercinta selalu. Amin. Silakan untuk yang lainnya yang memberikan kesaksian. Pak Alim Sunario itu. Silakan Bapak Sunario. Ya, sama-sama Kak Adelin. Silakan Pak Sunario. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak. Ya, suara saya bisa didengar ya? Iya, kedengaran. Ya, HP-nya lagi bermasalah. Enggak apa-apa Pak, tapi kedengaran jelas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya sudah dipercayakan untuk bersaksi ya. Saya itu
nama saya lengkap ya Sunario Halim, punya 2 anak perempuan, 1 istri, dan 5 cucu. Umur saya sudah 72 ya, atau baru 72 lah. Saya senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan. Saya nggak tahu ini persekutuan doa dari mana, saya nggak ngerti. Tapi yang saya kenal itu para flash ya, itu hopeng saya. Teman saya, meskipun nggak pernah berjumpa tatap muka, tapi selalu saya melalui daring atau melalui virtual, saya bisa berkenalan dengan beliau ya. Beliau seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang saya kagumi ya, karena begitu setianya beliau ya dalam persekutuan-persekutuan ya, di mana pasti saya bertemu dengan para flash, apalagi khotbahnya ya. Oleh sebab itu kali ini saya ikut Zoom karena ingin mendengar khotbahnya para flash ya. Terus terang aja, ini terus terang ya. Tapi puji syukur pada Tuhan, saya itu di Cirebon, saya dipercayakan sebagai presiden yang ada di kota di Kabupaten Cirebon ya. Puji syukur pada Tuhan, itu merupakan suatu anugerah bagi saya ya, karena saya dipercayakan. Terus terang aja, itu 20 tahun lebih yang lalu saya udah mulai full gospel ya. Pertama-tama hanya 1 chapter. Anggotanya hanya 4 orang. Wah, 4 orang itu kami tekun berdoa selama 2 tahun. Berdoa terus 4 orang, terus nggak tambah-tambah anggotanya. Tapi puji syukur pada Tuhan, karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kebetulan ada pria sejati ya, di kota Cirebon diadakan pria sejati. Nah, dari pria-pria sejati itulah mereka itu nggak punya wadah untuk follow up. Nah, akhirnya kami tarik mereka untuk gabung di Full Gospel. Nah, puji syukur pada Tuhan, akhirnya Full Gospel bisa berkembang menjadi 16 chapter. Dari 1 chapter menjadi 16 chapter dalam waktu kira-kira 20 tahun lebih ya. Tapi puji syukur pada Tuhan, saya tetap setia di Full Gospel sampai hari ini. Nah, di Full Gospel saya bisa bertumbuh imannya, bertumbuh dalam segala macam ya, apalagi pelayanan ya. Nah, saya bersama seorang yang tadi pernah disinggung oleh para plus itu, dengan seorang yang namanya Daud Handoko ya. Kami berkoordinasi untuk melayani di Full Gospel. Nah, kalau saya mau bersaksi, tapi saya takut kesaksian ini seakan-akan ingin menyombongkan diri sendiri atau ingin meninggikan diri sendiri ya, enggak. Terus terang aja, saya ingin bersaksi dengan segala rendah hati. Saya karena anugerah Tuhan, saya pernah keliling ke hampir seluruh Indonesia ya, dari Pulau Sumatera sampai ke NTT, kota yang paling selatan, pulau yang paling selatan, yaitu Pulau Rote yang paling kecil. Nah, saya keliling, belum pernah saya kunjungi itu Pulau Papua karena lokasinya terlalu jauh ya, saya belum berani ke sana. Ya, terus terang aja, saya bukan menyombongkan diri ya, minta maaf kalau saya sombong ya. Saya udah mengunjungin 200 gereja. 200 gereja. Itu gereja ya, bukan terus persekutuannya kurang lebih 50. Jadi kalau total 250 lebih tempat-tempat yang saya kunjungin ya, di Pulau Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Nah, sama NTT. Nah, puji syukur pada Tuhan, itu semua saya lakukan dengan sukacita sekali ya. Karena Tuhan itu baik sekali. Kebaikannya nanti akan saya sharingkan untuk waktu yang akan datang. Kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah memulihkan kehidupan rohani saya yang sudah morat-marit, usaha dagang saya yang sudah bangkrut, terus keluarga yang sudah hancur. Tapi Tuhan semua pulihkan. Oleh sebab itu, karena kebaikan Tuhan itulah yang saya berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Sampai hari ini saya masih tetap setia, dan saya masih tetap jadi pemimpin yang ada di Cirebon di Full Gospel. Bahkan di gereja saya sebagai ketua majelis. Jadi ya cukup sibuk bagi saya, tapi saya masih sukacita sekali untuk melayani Tuhan. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, luar biasa Pak Sunario Halim ya. Saya teman baiknya Pak Daud Handoko, Pak. Oh iya, Pak Mingguan ya. Pak Mingguan ya, dari mana? Jakarta ya? Dari Jakarta. Ya, betul Pak. Ini kita Family Ministry ini di Jakarta, Pak. Family Ministry ya. Ya.
Iya, Terima kasih, saya Pak. baru pertama kali ikut family Ya, ministry. makasih Saya atas biasanya ikut kehadirannya. Kingdom Businessman, Oh iya, Kingdom ya, Family. Bible Study, ke Bible Club ya. Ya, Itu ketemu sama para flash terus. makasih banyak Pak Sunario Halim yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati, kesaksiannya luar biasa ya, Tuhan memberkati ya. Saya juga jebolan FGB Man ya. Oh, sama-sama ya. Di chapter mana Pak? Jakarta? Saya di Jakarta Pak. Dulunya chapternya saya di Palem Lestari. Oh, aduh, Ya, luar saya biasa ya, tinggal di Jakarta daerah juga Jakarta maju Barat sekali ya. kemarin ya. Saya masuk Full Gospel 2003 Pak, baru 20 tahun ya. Oh, sampai sekarang masih Pak? Masih jadi anggota? Masih, tapi saya melayani. Saya udah nggak boleh lagi Oh, menjabat Bapak kan pendeta. Ya, udah nggak Pendeta boleh itu ya. harus meletak jabatannya Pak ya. Jadi Ya, terakhir saya field rep ya di Full iya. Gospel. Oh, Ya. pernah sampai field rep ya. Ya. Makasih banyak Pak Sunario Halim. Salam Umur berapa hati Pak? buat Pak Daud Handoko Ya. ya. Dari Umur Cirebon, ya. Cisoy Pak. Tahun ini Cisoy. Saya 60 Pak. 60 tahun. Laksap ya. Iya. Masih muda lah Bapak sih. Ya, tua, Pak. Saya udah 70-an ya lebih. Luar biasa ya. Tuhan berkati. Semangat terus Pak Sunario Amin, Halim. amin. Ya Tuhan Pak. Yesus berkati. FGB Man, be strong in the Lord. Amin. Be strong in the Lord ya. Makasih. Silakan Bu Fiona untuk masuk ke kebenaran firman Tuhan. Pendeta Raples Mandiangan sudah siap untuk melayani kita semua. Ya, baik, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian ya Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus berkati ya. Haleluya, kita masuk lebih dalam lagi ya untuk merasakan hadirat Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita juga akan sharing firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadirat-Mu hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan kami rasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kamu lebih dalam lagi Tuhan untuk merasakan kuasa-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang akan dibawakan, disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Raffles. Pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan, mulut lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, biarlah itu semua apapun yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Thank you Lord, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah hatiku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Silakan Bapak Raffles. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu Fiona ya, puji-pujian yang sangat memberkati kita dan mengantar kita kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu kami datang padamu di sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk puji-pujian yang di atasnya Engkau bertahta. Kami telah menyapa Engkau dengan puji-pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa tentang perbuatan Tuhan. Sesungguhnya kehidupan kami ini hanya berbicara tentang Tuhan saja. Apa yang kami perbuat itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya saat ini sepenuhnya adalah milik-Mu. Waktu ini sepenuhnya milik-Mu. Berbicara kepada kami dengan terus terang kepada kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan diilhamkan oleh Allah untuk menyatakan kesalahan kami, menegur kami, mendidik kami dalam kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Iya, apakah slide saya sudah terlihat ya? Sudah Pak, bagus. Ya, baik. Dan saya harap juga suara saya terdengar dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih ya. Saya mengucap syukur. Sebetulnya saya ompong-ompong sih karena kesibukan di family ministry ini, tapi saya sudah cukup akrab dengan beberapa saudara juga setia. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang luar biasa juga yang hari ini boleh bergabung dengan kita di sini. Ada satu firman Tuhan ini ngetop banget waktu COVID mulai. Ya, waktu mulai COVID ini ngetop banget firman Tuhan ini. Kalau saya tanya pasti semuanya bisa jawab. Di mana itu firman Tuhannya? Dan bahkan ada dijadikan satu semacam deklarasi di satu komunitas Zoom seperti ini ya, PSBB. Saya tahu deklarasinya dari Mazmur 91. Dan kita akan melihat Mazmur 91 ini. Saya entah sekarang apakah setelah bebas PPKM lalu melupakan Mazmur ini. Ya, Mazmur 91. Dan saya ingin bagi ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ya. Ayat-ayat sebelumnya melukiskan bagaimana Tuhan menolong umatnya ya di bawah perikop dalam lindungan Allah Mazmur ini, dan saya ambil itu sebagai tema dari firman Tuhan sore hari ini. Dalam lindungan Allah di sana dibukakan, walaupun rebah di kiri kananku, walau 1000 rebah di sisiku. Luar biasa. 10.000 sebelah kanan, 1000 sebelah kiri. Namun Engkau adalah tetap Allahku. Ya, aku hanya menonton saja bagaimana Engkau berbuat. Luar biasa ya, puji Tuhan pujian ini. Dan memang dalam ayat 14 sampai 16 ini padat sekali janji-janji Tuhan. Mari kita lihat janji-janji berkat Tuhan.
Di sini dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Ya, aku akan menyertai. Ya, dalam kesesakan, aku akan meluputkannya lagi. Ya, memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang panjang umur tapi sakit penyakit, ya. Ini enggak, ini panjang umur lalu ada kepuasan. Kekenyangan itu berbicara tentang kepuasan, ya. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Wow, 3 ayat tapi begitu padat dengan janji-janji Tuhan. Di sini dikatakan meluputkannya, membentenginya, menjawab, menyertai, meluputkannya lagi, memuliakannya, panjang umur, ku kenyangkan dia. Luar biasa firman Tuhan ini. Cuma 3 ayat tapi luar biasa. Begitu luar biasanya. Dan saya ingin kita sungguh memahami bagian firman Tuhan ini bukan saja sebagai tulisan Daud ini. Daud nulis lagu, nulis mazmur, itu bukan seperti Obi Mesak, Bapak Ibu, Rinto Harahap, atau Ebit GAD, bukan. Dia menulis itu berdasarkan pengalaman yang dalam dengan Tuhan. Kalau dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, itu berdasarkan pengalaman. Bukan sekedar karangan, Bapak Ibu. Jadi kalau dia sampai menulis bagian ini dia sungguh merasakan. Di tengah-tengah jerat, seperti jerat burung dikatakan. Dia dihindarkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Karena Tuhan meluputkannya, Tuhan membentenginya, Tuhan memberikan perlindungan kepadanya. Ya, coba mari saya ingin mendengar kita membaca ini sekali lagi dengan ganti yang kata merah. Yang merah itu kata ganti orang pertama. Ya, kata ganti orang ketiga. Iya, dianya. Ya, ini seolah-olah perkataan Tuhan ini, ya. Sungguh hatiku melekat kepadanya. Dan saya mau yang kata ganti orang ketiga ini diganti dengan nama Bapak Ibu sekalian. Ya, diganti dengan nama Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca 2, 3. Sungguh hati Rafles melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan Rafles. Aku membentengi Rafles, sebab Rafles mengenal namaku. Bila Rafles berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Rafles dalam kesesakan. Aku akan meluputkan Rafles dan memuliakan Rafles. Dengan panjang umur akan kukenyangkan Rafles. Dan akan kuperlihatkan kepada Rafles keselamatan daripadaku. Amin, amin, amin. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu membacanya atau tidak. Tapi kalau kita mau mengaminkan ini terjadi dalam kehidupan kita, baca sekali lagi. Bahkan saya ajak kita membaca ganti Tuhan yang bagian birunya. Ya. Sekali lagi, sungguh hati Rafles melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan Rafles, Tuhan akan membentengi Rafles, sebab ia mengenal nama Tuhan. Bila Rafles berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai Rafles dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan Rafles dan memuliakan Rafles. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan Rafles dan akan Tuhan perlihatkan kepada Rafles keselamatan yang daripada Tuhan. Oh, luar biasa. Ya. Ini sering saya kasih kepada teman yang berulang tahun. Ya, ayat 16 itu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ya, saya berdoa supaya Tuhan pakai hidup saya sehabis-habisnya. Ya. Itu saya contek dari Pak Nusremas. Ya, kami pernah bahagia. Ya. Pakai hidup saya sehabis-habisnya Tuhan. Kalau sudah tidak efektif lagi, ambil saja. Ngapain susah-susah panjang umur, ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tapi ini bukan berkat tanpa syarat, Bapak Ibu. Ini berkat suatu akibat,
Ya. Itulah sebabnya bagian kedua saya mau bahas tentang syarat menerima janji berkat dalam lindungan Allah. Apa janjinya di sini? Pertama, ialah sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi bagian pertama ini adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Itulah syaratnya. Ada peribahasa anak-anak muda. Kalau hati sudah melekat, dikatakan apa? Iya. Katanya kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa silver queen katanya. Ya, memang itu konyol banget ya. Tapi di sini mau diperlihatkan kekuatan hati yang melekat. Saya pernah pelayanan 1 tahun di Hulu Mahakam, Bapak Ibu. Ya, catatan khotbah saya yang di Alkitab terbang. Ya, ditiup angin karena gerejanya di pinggir sungai, jadi angin cukup banyak. Dan saya kehilangan bahan khotbah saya, bahan firman Tuhan yang sudah saya catat. Mulai dari situ saya kapok, nggak mau pakai kertas lagi. Saya harus pakai posit. Posit itu kertas yang melekat itu ya. Kertas yang melekat untuk catatan khotbah. Kenapa? Angin sebesar apapun, nah ini, angin sebesar apapun tidak akan menerbangkan posit itu, kertas catatan itu, memo itu. Ya. Jadi saya angin sekencang apapun, ya. Demikian juga hidup kita yang sungguh melekat kepada Tuhan, melekat oleh karena kasih, melekat oleh karena begitu mengasihi Tuhan. Ya. Melekat itu satu hubungan yang sangat menempel satu sama lain, tidak hanya sepihak saja. Bahkan kalau dia dipisahkan bisa saling merobek itu kekuatan dari perekat itu. Ya. Kekuatan dari perekat. Sungguh hatinya melekat, dia pakai kata sungguh. Ya. Ini enggak main-main. Ini bukan Kristen-Kristenan. Ini bukan Tuhan-Tuhanan. Ini bukan sekedar karunia-karuniaan. Ya. Oke, saya lanjut supaya tidak terlalu lama. Yang kedua, tetap ayat 14. Sebab ia mengenal namaku. Ya, sebab ia mengenal namaku. Kenapa mengapa mendapat berkat yang begitu banyak? Tadi saya hitung ada sekitar 9 berkat tadi. Meluputkan, membentengi, menyertai, memuliakan, panjang umur, dan lain sebagainya. Karena dia mengenal namaku. Bahkan saya mau tambah di sini dalam uraian ini. Syaratnya adalah mengenal dan dikenal. Karena iblis pun mengenal Allah. Iblis pun mengenal Yesus. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah dikenal? Itu penting. Ya. Itu penting kalau dikenal. Ya, sebab ia mengenal namaku. Mengenal dan dikenal ini penting sekali. Karena kekristenan bukan hanya berbicara tentang mengenal, tapi dikenal. Yesus memperingatkan kita dalam Matius 7. Matius 7. Ya. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus rupanya mengenal mereka bukan dari daunnya, bukan dari batangnya, Bapak Ibu. Dari buahnya. Ya. Ini dikatakan, ini kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini, Matius 7 ini, perikopnya tentang penyesatan. Ya, tentang penyesatan. Dikatakan di sana, buah pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang jelek. Demikian sebaliknya. Pohon yang jelek tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Penjelasannya bagaimana? Ini bukan dalam bentuk perumpamaan Yesus ngomong ini. Ya, bukan juga dalam bentuk cerita, tapi ini dalam bentuk nubuatan. Nubuatan. Dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa?
Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga pada jam ini. Bapak Ibu buka Zoom bagian mana saja, mereka semua berseru Tuhan. Tuhan itu sebetulnya kalau dibalik jadi hantu. Coba saya ngomong ya. Tuhan. Saya ngomong apa? Ya, ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang hantu. Tapi Yesus bilang di sini, bukan sekedar Tuhan, masalah keselamatan itu. Ya, bukan sekedar Tuhan. Lalu ini golongan pertama. Golongan kedua. Bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu? Wah. Ini bukan jemaat biasa kalau kelas begini, Bapak Ibu. Siapa yang bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu? Ya. Bernubuat demi nama Tuhan. Nubuat itu tuh karunia paling utama itu. Ya. Dan ini Yesus sampaikan belum ada nubuat, belum ada karunia Yesus sampaikan, Matius 7. Ya, Matius 7 Yesus sampaikan. Murid-murid belum pandai berdoa di sini karena murid-murid diajar berdoanya Matius 6. Ya. Doa Bapa kami. Apalagi karunia, tapi ini nubuatan Yesus. Pada akhir zaman nanti dia katakan. Dan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, buat mujizat demi namamu? Saya langsung ingat, ya betul kata firman Tuhan. Yesus bilang sama muridnya yang kesenangan karena berhasil pelayanan 22 orang diutus Yesus. Tuhan, ya, ini yang 70 murid. Tuhan, ya setan takluk pada kami. Yesus bilang, iya betul. Ya, aku juga lihat setan jatuh dari langit. Tapi jangan bersukacita karena semuanya itu. Bersukacitalah apa? Karena namamu ada tertulis dalam buku kehidupan. Ya. Dalam nama Yesus, siapapun yang bilang setan bisa takluk. Anak saya tuh, yang belum dibaptis, ya, umur 3 tahun dia. Karena papanya tukang usir setan, jadi dia tahu. Ya. Ada pasien masih di sini, ada pasien yang masih saya layani. Lalu dia bilang, Pak, waktu kami mau tidur, Pak, itu di atas lemari ada setan, matanya merah. Mata anak-anak kadang lebih peka daripada orang tua. Saya nggak lihat. Lalu saya tanya dia, lalu diapain ya? Namanya Daniel. Usir Pak ya. Ya usir, iya. Lalu dia usir. Ngomongnya belum pas sebetulnya. Dalam nama Cus dia bilang. Dalam nama Cus, setan pergi gitu ya. Lalu habis dia bilang gitu, dia dada-dada gini. Saya bertanya, loh ya, kenapa dada-dada? Iya, habis aku usir, setannya dada-dada. Pergi dia dada-dada. Oh, berarti saya bilang itu setan sekolah minggu, berarti dada-dada. Ya, guyon ini Bapak Ibu. Tapi usir setannya benar. Anak saya itu lagi di sebelah, lagi dengerin saya khotbah ini. Ya. 3 tahun bisa ngusir setan. Karena takutnya bukan sama anaknya, bukan sama bapaknya atau suaranya nyaring, bukan. Setan takut hanya dalam nama Yesus. Ingat dia bilang, bernubuat demi namamu. Semuanya nama Yesus yang dijual. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, tapi dia dipakai Tuhan, nanti dulu. Bukan dia dipakai Tuhan. Bahwa firman Tuhan harus digenapi. Dalam nama Yesus ada kelepasan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ya. Kenapa? Karena lihatlah kenyataannya. Yesus bilang, aku tak pernah kenal kamu. Kalau namanya ada dalam buku kehidupan, Yesus pasti kenal. Tapi kalau kita hanya memanfaatkan nama Yesus, kuasa Yesus untuk kemegahan diri kita, hati-hati. Ya, hati-hati. Yang dari
daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kan hamba yang masuk surga, hamba yang berkenan adalah ini. Dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bukan sekedar teriak Tuhan, Tuhan. Bukan sekedar mengumbar karunia-karunia. Tapi melakukan kehendak Tuhan apa enggak? Melakukan kehendak Tuhan apa enggak? Kalau mau tahu kehendak Tuhan, lihat pesannya terakhir. Apa pesan Yesus terakhir dalam kehidupan kita? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya. Bapak Ibu kalau mau tahu yang terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu, kehidupan orang yang Bapak Ibu kasih, orang tua atau siapapun, itu lihat pesannya terakhir. Saya waktu memakamkan papa saya, ternyata ada pesan terakhir di kantong jasnya. Dia beli jas itu sudah beberapa tahun yang lalu. Mama saya 2008 meninggal, papa saya 2015. Ya. Dan dia beli jas itu di Hong Kong. Waktu dia ke Hong Kong ke tempat kakak saya yang mengembalakan di Hong Kong. Jadi waktu dia mau dimakamkan, mau dipakein, ada pesan terakhir. Padahal dia dapat hak untuk dikuburkan di makam pahlawan. Itu sudah disampaikan oleh Kodim kepada kami. Lalu anak rohaninya juga menyiapkan satu tempat yang strategis di pinggir jalan katanya. Oh. Tapi karena ada surat itu terpaksa kami tolak. Suratnya begini, kalau papa diambil Tuhan, dipanggil Tuhan, tolong kuburkan papa satu lubang sama mama. Caranya begini. Masih ada Bapak Ibu suratnya saya scan. Ya. Rupanya itu dia tulis 2 tahun setelah mama saya meninggal, saya lihat tanggalnya, tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Itu pesan terakhirnya. Ya. Jadi kalau kita mau tahu apa yang penting dalam kehidupan, kalau orang mau mati, pasti dikumpulkan anak-anaknya, pasti dia sampaikan pesan terakhir. Dia tidak mungkin pesan begini Bapak Ibu. Jangan lupa ya kalau mau makan cuci tangan. Itu penting tapi bukan yang terpenting. Jangan lupa kunci pintu ya kalau malam, kalau mau tidur. Penting tapi bukan yang terpenting. Pertanyaannya, kita sedang mengerjakan pekerjaan yang terpenting apa yang hanya penting saja? Gereja-gereja sedang mengerjakan pekerjaan yang paling penting untuk Tuhan, atau yang paling penting untuk gembala, atau yang paling penting untuk sinode. Ya. Kembali ke firman Tuhan tadi, ya. Jadi mari kita hidup sebagai orang yang bukan cuma mengenal, tapi dikenal. Sehingga Yesus akan berkata, marilah hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jangan sampai Yesus katakan, merinding saya Bapak Ibu kalau gitu ya. Saya membayangkan kalau saya di deretan hamba Tuhan itu Bapak Ibu ya. Kalau Yesus bilang siapa nih? Saya Tuhan, masa lupa saya? Ini saya pembicara di family ministry loh Bapak. Tuhan, masa enggak kenal saya kemana-mana? Tuhan bilang, siapa yang enggak kenal? Ya, kalau saya sampaikan semua prestasi pelayanan saya, ya ngeri makanya saya kalau bayangkan itu Matius 7 itu. Yang ketiga, berseru kepada nama Tuhan. Ya, ayat 15, ya, ini ia berseru kepadaku. Apabila ia berseru kepadaku, berseru berbicara tentang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-12, sebab tidak ada perbedaan antara orang tadi ayatnya ke-9, ya sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, lalu ayatnya yang ke-12, ya Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya dan satu orang yang berseru kepadanya. Ayat 3 yang lebih jelas. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau di pasar ya, Pak Komingguan, Pak Pendeta Komingguan di satu tempat misalnya di pasar, ada yang berseru gitu. Pak Pendeta Komingguan gitu ya.
itu pasti orang yang kenal. Benar nggak sih? Ya. Berseru kepada nama Tuhan, nama kita, pasti orang kenal itu. Ya. Lalu kita menoleh. Kalau kita tidak kenal dia, wah, pasti orang yang kenal. Jadi siapa berseru? Berseru juga berbicara masalah doa, Bapak Ibu. Ya, Yesus, ya, perhatikan Yesus punya teologi dan praktek doa yang luar biasa. Lihat, ketika orang banyak datang berbondong-bondong minta disembuhkan oleh Yesus, biasanya kita apa yang kita buat, Bapak Ibu? Oh, lagi ngetop kita ini karunia kesembuhan dan luar biasa. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu berapa orang, Bapak Ibu? 2, 3, 4? Enggak. Banyak kepadanya untuk apa? Mendengar tentang dia. Wow, apalagi ada orang mau mendengar tentang dia. Ada hamba Tuhan yang dari Jakarta suka kumpulin hamba Tuhan di daerah-daerah, dikasih uang transport, tapi salah satu syarat dengar dia. Dengar dia akan bicara kepada hamba Tuhan di sana. Wah, ini luar biasa. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka dikatakan, perhatikan ayat 16. Akan tetapi ini apa sih? Akan tetapi ini mau menyatakan nggak biasanya gitu loh. Kalau ini yang mau dia lakukan nggak biasanya itu. Nggak biasanya dilakukan oleh orang lain. Ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi untuk apa? Iya. Kalau kita kadang ke tempat sunyi untuk berdosa, kayak Yesus jelas sekali ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Hubungan Yesus dengan Bapanya tidak dapat digantikan oleh pelayanan sebesar apapun. Ya. Walaupun orang banyak berbondong-bondong. Saya masih ingat kesaksian tentang Billy Graham, seorang penasihat presiden Gedung Putih. Dia katakan, kalau saya sedang berdoa, walaupun ada telepon dari Gedung Putih, kasih tahu saya sedang menghadap bukan pemimpin Amerika, tapi pemimpin dunia ini. Banyak hamba Tuhan yang berbicara demikian. Karena hari ini saya sangat sibuk, sehingga saya tidak punya waktu untuk berdoa. Tidak punya waktu untuk berseru kepada Tuhan. Tapi Billy Graham atau Martin Luther, lupa saya, mengatakan demikian. Karena hari ini saya sangat sibuk, maka saya harus lebih banyak berdoa. Berseru kepada Tuhan. Itulah. Seharusnya hamba Tuhan mencontoh itu. Saya senang karena ada satu program baru di dalam Kingdom Family. Doa 24 jam. Ya. Dari hari Senin jam 7 sampai hari Selasa jam 7. Jadi 24 jam, itu tiap jam ada orang. Saya penjaga menara jam 3 sampai jam 5. Sampai jam 6. Ya. Jadi saya ambil doanya juga di sekitar itu. Ya. Ya, kiranya bagian firman Tuhan ini sungguh kembali mengingatkan kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, lihat, layakkah saya menerima janji-janji Tuhan. Ya, yang tadi dikatakan. Janji-janji berkat Tuhan. Umur panjang dan lain sebagainya. Bagaimana hati saya kepada Tuhan? Bagaimana pengenalan saya kepada Tuhan? Hanyakah sejauh pengenalan seperti saya mengenal Jokowi? Tapi Bapak Ibu tanya Jokowi, dia kenal saya enggak? Mau Bapak Ibu setengah mati jelaskannya, itu loh yang sering Zoom itu loh. Jelaskan dia tidak akan kenal Bapak Ibu. Memang saya tidak kenal. Memang dia tidak kenal saya. Tapi tanya siapa nih anaknya yang di Solo tuh. Ya. Pasti kenal anaknya. Ya, pasti kenal. Karena hubungan kita
hubungan kita sama Tuhan seharusnya seperti itu, seperti Bapa dan anak. Ya. Bagaimana jam doa kita? Mari kita lihat diri kita. Layakkah kita menerima janji berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Saya selesai berbicara di sini, Bapak. Mari Roh Kudus lanjutkan pelayanan ini. Jelaskan jauh lebih baik daripada yang saya jelaskan yang terbatas ini, Tuhan. Supaya tiap orang sungguh diberkati, bahkan kami rindu mereka mengalami bagian firman Tuhan. Ini tidak hanya menjadi pengagum-pengagumnya tokoh-tokoh firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, tetapi mengalaminya sehingga mereka boleh berkata, iya benar, yes, amin. Firman-Mu benar. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus yang telah memberkati kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih para Flash untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga tercinta selalu dan selamanya. Amin. Silakan Bapak Pendeta Koming. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Raffles Mandiangan, yang sudah memberkati kita semua. Ya, memang kita ini harus dalam perlindungan Tuhan Yesus terus ya, terus menerus. Ya, bukan sampai tahun depan atau sampai hari ini ya. Karena perlindungan Tuhan Yesus itu sangat sempurna ya bagi orang yang percaya ya. Amin. Ya, karena kehidupan orang percaya itu semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus itu berdaulat atas setiap kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini kita doakan untuk Pendeta Apollo Warubu ya. Katanya ada di rumah sakit. Dia lagi mau cek jantungnya ya. Takut ada masalah. Kita doakan ya untuk doa syafaat. Bu Messi juga doakan saya juga ya. Saya akhir-akhir ini napas saya juga kok kayak tersengal-sengal dalam kafe ya. Padahal saya makan juga dijaga ya. Kok gitu ya. Tapi cuma sesek gitu, kayak sesek napas, nanti hilang. Nanti sesek, nanti hilang gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu seperti tadi para atlet ya, luar biasa. Kita percuma kalau punya keinginan umur panjang tapi nggak menjadi berkat Tuhan ya, nggak jadi pelayan Tuhan yang setia, itu sia-sia juga ya. Kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh ya, belajar untuk setia, taat kepada Tuhan, itu nggak mudah. Amin ya. Saya percaya Tuhan Yesus itu nggak salah pilih untuk Pendeta Raffles Mandiangan ya, yang sudah menjadi berkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Raffles Mandiangan bersama istri, anak, juga pelayanannya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebuah pujian dari Pendeta Derison, kita akan tampilkan ibadah besok. Nah, ibadah besok yang akan main adalah saya sendiri. Temanya, masihkah kita berdosa? Nah, ini pertanyaan buat kita semua ya. Kita akan jawab bersama-sama ya. Seperti hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, kita semua ini dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan besok jangan lupa ya, sediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama ya memasuki satu perjamuan kudus, perjamuan suci bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Derison, sebuah pujian. Ya, kita berdoa syafaat dipimpin oleh Ibu Pendeta Messi. Kita angkat pujian buat Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan, meski
meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, boleh menjadi dupa yang berharum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan, memasuki tahun 2023 kami tidak perlu takut Tuhan, karena Tuhan adalah perlindungan kami. Tuhan ada membela setiap hidup kami, dan Tuhan berjanji sekali-kali Tuhan tidak akan biarkan kami. Kalau kami melekat kepada Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, dan kami mengenal namamu Tuhan, maka kami akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati hambamu Bapak Pendeta Raffles Tuhan, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Pakai hambamu ini dimanapun Tuhan utus Tuhan, urapi dengan urapan yang dahsyat dan luar biasa, supaya melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai hikmat-Mu Tuhan, di dalam melayani akan Engkau. Kami berdoa keluarga besarnya, istri, anak, cucu, mantunya, Tuhan juga memberkati ya Bapak. Apapun yang dikerjakan oleh hambamu ini ya Bapak, Tuhan berkati Tuhan, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Pada sore ini Tuhan kami mau berdoa juga untuk Pak Komingguan Tuhan.
Tuhan, mari Engkau berikan hikmat-Mu, berikan urapan-Mu Tuhan kepadanya, supaya setiap keputusan yang dia ambil itu berasal dari Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau berdoa pada sore ini untuk kesehatannya ya Tuhan. Kalau tadi Tuhan, dia cepat capek, kami percaya kekuatan yang baru Tuhan akan berikan pada Pak Komipan ya Bapak. Dan kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, Tuhan berikan kepada Pak Komingguan ya Bapak, dan dia boleh tetap kuat melayani usahanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhannya, masalah pergumulannya, Tuhan yang mengenal hamba-Mu ini ya Bapak. Kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan kami percaya kekuatan yang baru sudah diterima oleh hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati istri dan anak cucu mantunya dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra, kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini, dan Engkau yang membuat organ tubuh Pak Hendra sempurna Bapak, dan kami percaya juga oleh pilu-pilu Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan oleh Engkau. Organ tubuhnya yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan ya Bapak, Tuhan sudah pulihkan ya Bapak, dan Pak Hendra boleh setia lagi terus Tuhan, semangat melayani akan Engkau, memberkati istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa ya Bapak buat Pak Joni Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Yohanes, kami berdoa untuk Pak Dirikson. Oh Tuhan Yesus yang setia Tuhan, ada di FM ini Tuhan, yang membantu jalannya FM ini. Kami percaya Tuhan, jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang mereka lakukan, Tuhan memperhitungkan, Tuhan berkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ada upah yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, istri, cucu, mantu mereka. Tuhan berkati dalam Tuhan Yesus pelayanan mereka. Tuhan urapi dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Bapak, kami yang ada di FM ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Engkau. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu ya Tuhan, dan setiap firman yang kami katakan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap hidup kami di dalam tangan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, jadikan kami berkat Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang Tuhan, kami boleh menjadi dampak yang baik ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jaga setiap kehidupan kami Tuhan, sifat kami Tuhan, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan, biar kehidupan kami boleh menjadi cermin, dan dengan kehidupan kami, orang lain juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makasih ya Bapak, pakai setiap kami Tuhan di dalam melayani Engkau, dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan memberkati. Karena firman berkata, apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami kerjakan, kami akan menerima hasilnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang susah sudah dihiburkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang punya masalah sudah diberi jalan keluar. Karena kami ada dalam perlindungan Tuhan, kami ada dalam janji-janji-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji, Engkau tidak sekali-kali Tuhan mengingkari janji-Mu ya Bapa. Kalaupun kami kurang setia, tapi Engkau tetap setia dalam hidup kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kekuatan yang Tuhan berikan, semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kalau kami bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sombongkan dalam hidup ini Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang memberkati kami, dan kami kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa buat anaknya Ibu Adeline juga yang akan keluar negeri, Tuhan juga sertai, lindungi, supaya dimanapun dia berada, anak ini berada Tuhan, mulai menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga
berdoa buat orang-orang tua kami yang ada di FM ini, Tuhan memberkati mereka. Firman berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka ya Tuhan. Mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu melindungi, memberkati, memberikan mereka damai, sejahtera, sukacita. Karena firman berkata Tuhan Yesus, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini, biar bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, Lurah, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan, firman berkata, setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih ya Bapak, memberkati juga ya Tuhan, dokter, suster. Tuhan pakai Tuhan mereka, Tuhan jadi alat-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat-Mu Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu pasien Tuhan, mendatangkan kesembuhan. Dan Tuhan juga berkati pasien-pasien yang mereka layani Tuhan, biar mereka juga boleh mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan percaya ya Tuhan, Tuhan sudah memberkati setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan berkati mereka, urapi mereka, pakai mereka ya Tuhan. Supaya dimanapun mereka Tuhan utus, mereka boleh menjadi berkat. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Teman-teman kami yang tidak hadir di FM ini, ibadah FM ini, Tuhan juga memberkati mereka. Karena kami percaya berkat yang sama Tuhan akan curahkan dalam hidup kami dan mereka yang tidak ikut ibadah karena satu hal yang mereka Tuhan Yesus berhalangan, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak, kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang ada dalam hidup kami. Amin. Mari kita berdoa terlebih dulu untuk Pendeta Apollo Waruwu yang saat ini ada di rumah sakit untuk mengontrol jantungnya ya Tuhan. Kiranya Kau tolong jantungnya sempurna, sehat, tidak ada masalah apapun Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami tinggi-tinggi Tuhan. Kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan Tuhan Yesus melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Johannes Sumarmo bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.